Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Masih ingat peristiwa tragis yang terjadi 2 tahun atau hampir 3 tahun yang lalu? Penerbangan yang datang dari Surabaya menuju Singapura. Ternyata kemudian terjadi malapetaka. Pesawat itu jatuh dan tenggelam ke dalam laut. Di dalamnya ada banyak orang-orang yang mungkin kita kenal, termasuk saya ingat satu keluarga Jemaat Happy Family Center yang juga rencana pergi liburan ke sana. Suami, istri, anak, beberapa anggota keluarga yang lain dan beberapa teman, jumlah 7 orang. Dan mereka rencana pergi ke Singapura. Kemudian terjadi ada perubahan schedule. Jadi mereka ditelepon, telepon tidak diangkat, tidur. Di SMS tidak dibaca, tidur. Waktu mereka berangkat pergi ke airport, sampai di sana pesawat sudah berangkat. Lalu apa yang terjadi? Jengkel, marah, kecewa, ngomel, berbagai macam. Karena itu lagi musim holiday. Semua itu hati siap holiday dan tidak ingin ada orang mengganggu atau mengacaukan holiday. Kalau saudara holiday dan dikacaukan holiday saudara, saudara juga tidak setuju, pasti. Nah, demikian pula keluarga ini. Mereka tahu bahwa pesawat sudah berangkat, ngomel. Kenapa berangkat? Kenapa nggak kasih tahu? Sudah ditelepon Pak, Bapak nggak angkat. Sudah di SMS nggak dibaca. Tiba-tiba meluncur saja ke sana, pesawat sudah pergi lebih dahulu. Untung, orang Indonesia banyak untungnya. Untung, ya kan? Masih ada pesawat lain yang kebetulan ada orang batal sehingga mereka bisa masuk dan ambil penerbangan itu dan berangkat dengan pesawat atau airline yang lain. Sampai di sana, touchdown, kemudian diberitahu, waktu sudah bisa terima WhatsApp, SMS, diberitahu, kalau kamu jadi berangkat dengan pesawat yang tadi pagi, engkau mati semua. Disitulah jemaat HFC ini langsung sujud menyembah Tuhan di situ, ucap syukur kepada Tuhan. Ternyata awal kelihatan masalah, namun berubah menjadi satu sukacita. Bukankah itu seringkali terjadi dalam hidup saudara dan saya? Kita lihat masalah, lalu kita lihat masalah ini sebagai masalah. Kita tidak tahu ujung daripada masalah yang kita mungkin alami. Lalu kita sudah ribut dahulu, ngomel dahulu, marah dahulu. Kita sudah kecewa terlebih dahulu. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita semua. Itu sebabnya hari ini saya ingin bawa kita melihat satu tema firman, the bright side of problem. Sisi positif daripada masalah. Masalah itu seringkali kita lihat dari sisi negatifnya. Selalu kita sudah terlatih dari kita kecil, kalau yang namanya masalah pasti negatif, kalau yang namanya masalah pasti sesuatu dari sisi gelap. Tapi mari belajar bahwa ternyata masalah itu tidak selalu begitu. Bahwa dalam masalah itu bisa kita mungkin temukan sisi positifnya. Nah, hari ini kita mau lihat bersama-sama dari kehidupan sepasang keluarga yang juga punya masalah, yaitu adalah keluarga daripada Elkana. Dan kita mau lihat bagaimana masalah yang mereka alami, di mana istrinya Hana mandul, itu masalah. Lalu kemudian tidak jadi masalah karena Tuhan mengubahkan hidup dan nasib mereka.
Nah, apa yang kita bisa pelajari dari masalah, Bapak Ibu? Nomor satu, kita mau lihat bahwa yang namanya problema atau masalah tidak pernah pandang bulu. Amin. Yang namanya problema dan masalah tidak pernah pandang bulu. Siapa saja diterjangnya. Mari coba kita lihat dahulu ayat-ayatnya. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 5. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Di sini kita melihat, kalau saudara dan saya mau cari tahu siapa mereka ini. Ini adalah keluarga orang-orang yang setia mengasihi Tuhan. Sama, tidak terluput dari masalah. Tidak terluput dari problema hidup. Karena memang yang namanya problema itu tidak pandang bulu. Mau orang rohani, mau orang yang kafir sekalipun, pasti punya masalah. Disinilah kita melihat bahwa masalah itu bertamu pada orang benar dan orang fasik. Jadi masalah tidak pilih-pilih. Mau warna hitam, mau warna putih, mau berpendidikan, mau tidak. Mau tinggal di luar negeri, di dalam negeri, mau kaya, mau miskin, masalah pasti bertamu. Dalam keluarga ini, keluarga yang cinta Tuhan, tidak peduli. Keluarga yang setia pada Allah, tidak peduli. Keluarga yang betul-betul saleh hidupnya, tidak peduli. Karena masalah tidak pernah pandang bulu. Bahkan kalau saudara lihat, Yesus kurang apa? Yesus suci, Yesus kudus, Yesus hidup benar. Tapi saudara lihat, Yesus juga mengalami masalah dalam hidupnya. Yesus juga mengalami yang namanya kadang-kadang lapar, kadang-kadang kehausan, kadang-kadang kepanasan. Yesus juga mengalami masalah. Naik perahu, ombak datang. Sama. Yesus juga alami semua itu. Murid-murid jadi panik semua karena ombak yang sangat besar yang bisa membalikkan kapal ini atau masuk airnya ke dalam kapal dan menenggelamkan. Yesus ada di situ. Masalah murid-murid sama masalahnya Yesus. Yesus ini punya 12 murid. Kalau mau bilang dalam manajemen Yesus ada 12 orang manajernya. 1 manajer pengkhianat. Siapa bilang ini bukan masalah? Masalah. Itu sebabnya Yesus berkata ketika dia di Taman Getsemani, aku rasanya ingin mati aja ini. Kenapa? Karena dia akan alami dan hadapi salib itu. Kurang apa Yesus? Yesus itu mengalami 3 kali pencobaan langsung daripada si iblis. Kalau memang engkau anak Allah, ubahkan batu jadi roti. Kalau engkau memang anak Allah, terjunlah engkau dari bubungan bait Allah ke bawah. Pasti Allah siapkan malaikat untuk menatang engkau supaya kakimu jangan terantuk batu. Kalau engkau memang anak Allah, minta semua ini kepadaku, aku yang akan kasih. Wah, ini yang terakhir ini gawat nih. Cukup menyembah dia, setan, 1 kali, Yesus dapat seluruhnya. Daripada repot-repot naik ke atas salib baru dapat semua. Gak usah lewat salib lah, cukup menyembah aku sekali aja.
Aku berikan semua kemuliaan dunia ini. Makanya ketika Yesus naik ke atas kayu salib dan waktu dia bangkit, apa yang dia katakan? Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Setan tahu itu akan terjadi. Setan potong kompas. Jangan lewat salib. Nyembah aku aja. Aku berikan semua ini. Satu kebohongan besar. Saudara jangan pikir bahwa Yesus tidak punya masalah. Yesus itu punya masalah dari waktu dia kecil. Mau dibunuh oleh Herodes. Bukankah demikian? Masih bayi itu. Gara-gara mau cari Yesus, kalap si Herodes. Semua anak laki-laki di bawah 2 tahun bunuh semuanya. Siapa tahu Yesus kebunuh sekalian. Coba. Ya saudara jangan bilang masalah itu hanya datang kepadaku. Siapa bilang masalah itu juga Yesus pernah alami. Karena memang masalah itu tidak pandang bulu, Bapak Ibu. Ini yang kita harus pahami. Nah, dengan terjadinya masalah, maka masalah itu akan menampilkan identitas diri kita. Siapa kita ini kita baru tahu waktu kita alami masalah. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa kita kan. Kita baru tahu siapa kita waktu kita sedang hadapi masalah. Kita baru tahu siapa pasangan kita waktu kita lihat dia menghadapi masalah. Kita baru tahu bagaimana anak-anak kita waktu mereka hadapi masalah. Kita baru tahu siapa orang tua kita waktu mereka alami dan hadapi masalah. Masalah itu mengungkapkan identitas kita. Yang sabar akan sabar, yang muntab akan muntab. Kan begitu Bapak Ibu? Benar enggak? Yang bisa kuasai diri akan kuasai diri. Yang tidak bisa kuasai diri, dia tidak akan menguasai diri. Masalah itu hanya akan mengungkapkan siapa kita. Makanya waktu Ayub dan istrinya mengalami satu ujian berat, kelihatan bedanya. Kualitasnya dua-dua beda. Karena memang yang dialami itu dahsyat. Siapa di dalam dunia ini bisa kehilangan 10 anak dalam sehari dan tidak gila? Pikir baik-baik. Saya pernah tahu ada orang di daerah barat, 4 anak, 2 mati dalam sehari kecelakaan. Biasanya duduk di kasir, ngitung-ngitung seger, nggak bisa udah loyo udah, nggak bisa, nggak kuat sarafnya nahan beban begitu berat. Itu 2, 10 dalam sehari, 10 anak hilang dalam sehari. It is not a joke. Ini bukan guyonan. Kehilangan 10 anak dalam sehari. Lalu kehilangan akan segala pekerjaan bisnis, hasil usahanya dalam sehari. Coba. Masalah datang begitu besar. Tapi Alkitab mencatat Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Istrinya bilang apa? Pak, masih mau hidup saleh? Buat apa? Ngangguran. Kutukono Allah itu matio. Baca di dalam Ayub 2 itu ada. Tapi Ayub bilang apa? Perempuan apa kamu ini bicara seperti itu? Beda kan? Dari yang diucapkan kelihatan identitasnya. Kelihatan siapa mereka. Masalah itu menguji ketahanan kita dan kekuatan kita. Anda baru tahu kekuatan saudara sampai di mana? Dengan masalah yang saudara alami dan hadapi. Anda baru tahu sampai di mana kelemahan saudara, kekuatan saudara. Saat engkau facing a problem, baru tahu. Kalau enggak kita jarang tahu. Masalah itu bisa membangun atau menghancurkan kehidupan manusia. Apakah saudara sedang merasa masalah menghancurkan hidup saudara? Ingat baik-baik kalau itu yang sedang saudara pikir.
Oh Tuhan tuh kok jahat ya, kirim masalah kepadaku ya. Kayak begini Tuhan itu gak adil ya. Oh Tuhan tuh memang kok sentimen sama aku. Kengangguran Tuhan sentimen sama saudara. Bukan manusia dia itu. Tapi kalau Allah izinkan masalah terjadi dalam hidup saudara, pasti punya maksud. Bagi Allah masalah bukan dipakai untuk menghancurkan saudara, tapi membangun saudara. Setan pakai masalah memang untuk menghancurkan saudara. Kadang-kadang saya baca koran itu saya masih geleng-geleng kepala. Tahu kenapa? Manusia itu loh, udah di dalam penjara. Orang kalau masuk penjara biasanya kena masalah, betul nggak? Kebanyakan sih. 90% masuk penjara itu pasti ada masalah, pasti. Atau kecakot masalah. Kecakot masalah. Orang masuk penjara biasanya ada masalah. Jarang orang baik-baik diam-diam masuk penjara. Kecuali masalahnya sudah diputar aduk, gak karu-karuan, dia yang benar jadi gak benar. Bisa itu terjadi, tapi ya gak selalu kan orang jadi kambing hitam. Tapi rata-rata kalau kita mau bilang 90% manusia masuk penjara karena memang dia buat masalah dan mengalami masalah. Nah yang terakhir kalau kita lihat dalam hal ini, ada orang sudah masuk penjara masih bikin masalah. Nah coba. Udah di dalam penjara, hiduplah baik-baik supaya engkau keluar baik-baik. Ini di dalam penjara bikin masalah baru. Mengendalikan narkoba dari dalam penjara itu gak bikin masalah apa? Maksud saya tuh kok ada sih manusia itu kok gak bisa tahu sudah ada di dalam penjara, bukannya berubah dan bertobat, tapi kok masih bikin masalah baru dalam hidup. Ini loh, harusnya kita itu hati-hati. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita pikir masalah itu nggak usah dicari, tapi kadang-kadang bertamu sendiri kok. Siapa sih yang bangun pagi itu terus berdoa di waktu saat teduh, Tuhan kayak aku rodok nganggur hari ini, kirim mono masalah po, oh Tuhan tolong po. Pengen tahu, selama enggak punya masalah, kasih yang besar-besar deh Tuhan. Ada yang doa begitu. Kengangguran kita doa begitu. Kenapa? Enggak usah berdoa minta masalah, masalah itu akan datang. Waktu dia datang. Jadi kalau bisa jaga diri itu jangan kena masalah. Dan jaga diri supaya jangan ada masalah. Jangan kita dengan ceroboh kita, dengan kesalahan kita, kesengajaan kita bikin masalah. Aduh, belum lagi ketambahan masalah yang tidak kita undang nanti. Itu akan jadi masalah. Ingat baik-baik Bapak Ibu, masalah itu tidak pernah pandang bulu. Masa sih Pak, mau gampang-gampang cek 2 aja. 1 cek ke rumah sakit, ada gak bayi punya masalah? Masih bayi udah punya masalah. Ada nggak nenek-nenek, kakek-kakek punya masalah di rumah sakit? Ada. Cek juga yang kedua, adijasa. Itu bukti lengkap. Ada nggak bayi mati? Ada. Nenek tua mati, kakek? Ada. Jadi artinya masalah bisa hadapi kita kapan aja. Yang harus kita pahami, apakah kita siap menghadapi? Apakah saudara mampu menghadapi? Dan dengan siapa saudara menghadapi itu? Ini yang kita harus pahami. Ingat baik-baik, hiduplah lurus di hadapan Tuhan. Karena problema tidak pernah pandang bulu. Dan kalau itu datang, maka kita tahu kepada siapa kita akan pergi mencari bantuan. Poin saya yang kedua, problema tunduk pada satu Tuhan. Problema itu tunduknya pada satu Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang di atas. Tuhan di atas segala Tuhan. Kristus. Nanti kita lihat dari ayat 8 sampai 11. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan?
Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberi dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana ini tidak punya anak, diganggu oleh si Penina yang punya anak. Jengkel dong pasti. Sana merasa punya anak, menghina yang tidak punya anak. Nah, zaman dahulu orang tidak punya anak itu aib yang sangat besar. Orang tidak punya anak pada zaman dahulu dianggap itu sebagai hukuman Allah. Pasti buat dosa besar sampai Allah tidak mau kasih anak. Makanya wanita-wanita zaman dahulu kalau tidak punya anak berusaha setengah mati sampai pokoknya bisa punya anak. Sarah itu berusaha setengah mati gak punya anak sampai ambil Hagar supaya punya anak. Anaknya Hagar jadi anaknya dia, untuk supaya menghilangkan aib itu. Itu maksudnya. Nah, jadi si Hana ini kepingin punya anak karena selalu digangguin oleh si Penina, diolok, diejek, dihina habis-habisan. Lalu dia pergi bersama Elkanah ke Silo dan berdoa. Waktu dia berdoa itu dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Masalahnya dia ini diserahkan pada Tuhan. Karena dia punya pemikiran dan pengertian problema itu tunduk pada satu Tuhan, yaitu Allah. Jadi waktu Imam Eli lihat dia itu berdoa, Imam Eli pun karena matanya mungkin sudah juga rabun, lihat orang berdoa, dia bilang, pagi-pagi jam begini udah mabuk kau, perempuan. Tapi dia jawab, aku bukan mabuk, aku sedang mengeluarkan keluhan kepada Allah karena pedih hatiku. Aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Allah, aku enggak mabuk. Baru di situ Imam Eli rasa bersalah. Tuhan memberkati engkau, mendengarkan engkau, menjawab engkau, gitu kan. Untuk nutupin rasa malunya salah menghakimi orang. Itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, yang indah dari Hana itu satu. Tidak punya anak itu bagi dia masalah sangat besar. Nah, masalah yang besar ini diserahkanlah kepada Allah. Karena Allah lebih besar dari masalahnya. Dan Allahnya sanggup menyelesaikan masalahnya. Apa sih masalah yang Tuhan tidak bisa taklukkan? Apa sih masalah yang Tuhan tidak bisa tundukkan? Murid-murid itu waktu naik perahu dengan Yesus, Yesus tidur di buritan belakang. Ombak goyang, itu murid panik semua, teriak-teriak semua. Pertamanya sih enggak, tapi air dikuras semua, teriak-teriak akhirnya. Karena air masuk tambah banyak. Mereka ini kan profesional, udah pakai segala jurus menaklukkan badai. Badai tidak takluk, badai justru mau menaklukkan mereka. Panik luar biasa. Yesus yang tidur pun dibangunin. Dari dibangunin alus, Yesus sampai kasar, Yesus. Kira-kira begitu kan? Orang panik mana ada orang kalau panik masa bangunin orang halus-halus. Yesus, Tuhan, nggak ada. Orang kalau panik nggak begitu bangunin orang. Iya kan? Goncang. Yesus bangun. Dia bilang apa?
tenanglah. Itu badai langsung tenang. Langsung. Kalau tenangnya masih 30 menit lagi, beda. Pelan-pelan tenang, beda. Teduhlah. Tapi baru 1 jam lagi baru teduh. Gak ngefek. Murid-muridnya gak rasakan pertolongannya. Tapi Yesus bilang apa? Tenanglah. Badai dilihat cuma diperintah, tenanglah. Itu langsung. Orang apa ini? Kok badai pun tunduk kepada dia? Di situ kita belajar. Problema itu tunduk pada satu Tuhan, hanya satu. Bukan Anda, bukan saya. Dia tunduk pada Allah. Makanya kalau punya masalah, dibawalah kepada Allah. Supaya masalah ini yang tidak bisa kita kendalikan ini ditundukkan oleh Allah. Berkali-kali di dalam firman, dalam Injil, dalam Alkitab, Yesus diperhadapkan kepada masalah-masalah yang liar, impossible. Bagi manusia sulit ditaklukkan, ditundukkan. Ketemu Yesus, takluk. 2 orang kerasukan setan di Gadara. Tidak ada orang berani lewat daerah itu. Karena setannya itu, manusia yang kerasukan setan itu kalau diikat dengan rantai sebesar apapun dia bisa lepaskan Bapak Ibu. Dikejar orang, dia cabik-cabik orang. Gak ada orang mau lewat. Begitu Yesus mendarat dengan perahu, orang ini lari kepada Yesus, sungkem, sujud. Ya anak Allah, apa urusannya dengan aku? Waktuku kan belum tiba, jangan hukum aku dahulu. Itu maksudnya. Udah takut dia. Masalah itu tidak pernah takut sama saudara dan saya. Ingat, saudara dan saya boleh nyanyi nyembah Tuhan bahasa roh 5 jam sehari. Ingat aja satu, masalah tidak pernah takut dengan kita. Tapi dia takut dengan Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin. Dia takut dengan Allah yang kita sembah. Itu sebabnya kalau saudara sedang mengalami dan hadapi masalah besar yang pasti lebih besar dari hidup saudara dan saya, serahkan itu pada Allah. Karena hanya Dia yang sanggup. Dari dahulu. Dari dahulu. Bahkan apa yang manusia anggap terlambat sekalipun, tidak ada kata terlambat bagi Allah. Saudara punya masalah besar model apapun, lalu saudara serahkan itu kepada Allah. Jangan pikir Allah di sorga garuk-garuk kepala. Nah aku ya kok gak ngerti cara ya apa ya ini ya. Nanganinya gimana? Tuhan tidak pernah garuk-garuk kepala. Yang garuk-garuk kepala itu kita. Kalau punya masalah. Makanya kan sebelah sini agak tipis-tipis semua. Kakinya digaruk itu saudara. Kalau punya masalah. Tapi Allah tidak pernah garuk kepala. Karena Allah tidak pernah hilang hikmat. Allah tidak pernah hilang kuasa menghadapi masalah apapun. Lazarus itu waktu diberitahu Lazarus sakit, Yesus, baca baik-baik, Yesus sengaja menunda kedatangannya ke rumah Marta dan Maria. Sengaja ditunda lagi, diolor 2 hari. Sehingga matinya di sana itu sudah jadi 4 hari. Tanyalah kepada semua dokter di dunia ini. Manusia kalau mati 4 hari, apa mampu bangkit lagi? Jadi udah mati 2 hari, diolor jadi 4. Baru Yesus datang. Marta menangis, Maria menangis, Yesus pun menangis. Tuhan, seandainya Engkau datang sebelum-belumnya, saudaraku gak akan mati kayak begini. Maksudnya apa? Kalau begini ini sekarang ini telat Tuhan, nasi jadi bubur. Bagi manusia nasi boleh jadi bubur. Bagi Tuhan bubur masih bisa balik jadi nasi. Amin. Itu Allah kita. Ingat ini baik-baik. Karena ini adalah pemikiran-pemikiran yang rohani. Bahwa nasi jadi bubur. Bagi manusia itu tamat riwayat. Bagi Allah, no, aku masih bisa jadikan bubur kembali jadi nasi.
Makanya Yesus bilang, percayakah engkau bahwa akan ada kebangkitan? Saudaramu bangkit. Percaya Tuhan, nanti akhir zaman. Kan begitu jawabnya Marta. Coba buka itu, batunya itu digolekkan itu. Lo bau Tuhan, 4 hari. Udah bau dia di dalam. Golekkan. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Disitulah Yesus panggil keluar Lazarus yang mati. Di mana ada manusia, panggil orang mati. Terus orangnya nyaut, apa? Tidak ada. Mana ada? Coba pikir baik-baik. Tanyalah itu di adijasa, apa pernah ada itu? Yang diajak ngomong gitu. Ma, ini Noni ma, Noni telat pulang karena pesawatnya ma, antri ma. Apa ada yang jawab? Tanya sepanjang sejarah adijasa. Tidak ada yang jawab. Sebab kalau sampai bisa jawab, lari semua yang datang. Tapi Yesus panggil yang mati. Dan hebat dia panggilnya. Lazarus, keluarlah. Untung dipanggil dengan nama. Kalau Yesus tidak panggil dengan nama, Yesus bilang, orang mati bangkit. Itu bangkit semua di mana-mana. Oh, rame saudara. Satu kota itu rame mati. Yang mati-mati di mana-mana, yang dikubur di mana-mana, bangkit semua. Tapi Yesus spesifik banget. Lazarus, keluarlah. Keluar Lazarus. Gitu kan keluarnya. Masa keluarnya gini? Itu kan di film. Dia keluarnya itu kan orang dahulu kan dibebat. Bingung semua. Yesus bilang, lepaskan ikatan-ikatan ini. Itu yang Yesus suruh. Di sini kita lihat, masalah itu tunduk pada satu Tuhan. Dan ingat, itu bukan saudara. Dan bukan saya. Dia hanya tunduk pada Allah. Itu sebabnya kalau saudara alami masalah besar, jangan coba-coba hadapi sendiri dan berusaha sendiri. Tidak akan bisa itu. Engkau harus melibatkan Allah dalam masalah. Karena dia hanya tunduk kepada Allah. Tidak kepada saudara dan saya. Tapi kalau di dalam saudara ada Allah. Kalau di dalam saudara ada iman, masalah itu akan tunduk pada saudara. Karena Allah yang ada di dalam saudara. Makanya murid-murid dalam perahu itu setelah Yesus bilang, tenanglah, teduhlah. Dia teduh. Yesus tegur mereka. Hai you of little faith. Engkau yang kecil imanmu. Jadi masalah itu hanya tunduk pada Allah. Dan Allah yang ada dalam diri saudara. Allah yang kau sembah. Iman akan membuat masalah saudara terkendalikan dan terselesaikan. Ini yang kita harus pahami. Saya baca sebuah kisah menarik di Belgia. Di Belgia itu ada hotel, sebuah hotel khusus. Nah, hotel itu tahu orang kalau pergi traveling, suami traveling, istri traveling, anak muda traveling untuk bisnis, biasanya kesepian. Karena istri nggak ikut atau suami nggak ikut, dia sendirian di kamar hotel. Ada satu hotel di Belgia yang mana mereka itu menyewakan ikan dalam akuarium. Saudara tinggal 3 hari dibawain akuarium, toples besar, isinya 1-2 ikan. Mau sewa 1 ikan apa 2? Kasih makanannya, beli.
Jadi kalau lagi kesepian di kamar, kasih makan ikan, ngajak ngomong sama ikan. Siapa tahu ikannya ngomong balik sama dia. Maksudnya supaya mengusir kesepian. Ini satu-satunya hotel di Belgia yang lakukan itu. Karena mereka punya pemikiran, orang traveling itu biasanya sendirian, gak ada yang diajak ngomong di kamar. Iya kan? Kesepian, jadi dikasihlah ikan. Begitu. Supaya dia kayaknya punya teman selama 2-3 hari. Nah, kalau istri ada di luar negeri, dengar, papa sama siapa? Oh, papa ada temannya. Itu kan langsung curiga. Bawa teman ke luar negeri, siapa namanya? Lalu saudara namakan dia. Ini namanya Rita. Hah? Rita siapa? Oh, Rita ini seekor ikan kecil mah. Papa fotoin, jebret. Papa sengaja kasih namanya Rita. Oh, ikan. Kalau ikan kan no problem. Kalau bawa Rita yang bisa bicara, problem. Percaya saya. Pulang engkau bikin masalah dan terima masalah. Iya kan? Nah, bagi saya, kalau kita memang merasa sendiri, ingatlah selalu ada Allah yang tidak kelihatan menyertai kita. Amin. Bawa setiap masalah saudara, serahkan itu kepada Tuhan. Itu jalan keluar terbaik. Allah memperhitungkan iman saudara. Itu yang Allah perhitungkan. Pelajari di dalam semua Injil. Matius, Markus, Lukas, Yahya. Banyak masalah selesai karena orang-orang itu punya iman. Iman itu koneksi antara dia dengan Tuhan untuk membuat kuasa Tuhan mengalir pada masalah yang dihadapi sehingga masalahnya terselesaikan dengan baik. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah saudara sebagai orang Kristen hidup dengan iman? Apakah saudara hidup dengan iman dalam semua ini? Saya lupa saya pernah cerita pada saudara atau tidak. Seorang pengusaha datang kepada saya tahun lalu, ingin ketemu saya, bawa istri, bawa anak dari Jawa Tengah. Dia tidak gereja di HFC, tapi dia tahu saya. Jadi datang Surabaya, ketemu dengan saya, ngobrol dengan saya. Termasuk dia cerita, satu kali waktu saya punya masalah, Pak. Apa masalahnya? Dia ini adalah pengusaha ikan. Dia kirim ikan potong ke Jepang. Ikan potong yang diminta oleh Jepang ini perusahaan ikan terbesar di Jepang. Ukurannya khusus, tebalnya khusus, panjangnya khusus, potongannya khusus. Kalau sudah diminta dengan ukuran khusus, tidak bisa jual ke perusahaan lain. Nah, perusahaan ini, dia bilang kerjasama dengan perusahaan ini nggak gampang. Karena perusahaan ini mau tahu semua isi perut saya. Saya kirim ikan ke Jepang, ikan itu saya ambil dari mana? Kalau bilang dari Lombok, dari Bali, dari Banyuwangi, itu orang Jepang ikut datang periksa Lombok sebelah mana, Bali sebelah mana, kalau Banyuwangi sebelah mana. Kalau kita bilang kita ngepul dari orang lain, maka itu nelayan-nelayan dia minta kumpulin. Aku mau tahu siapa nelayanmu semua. Itu Pak, kalau bisnis sama orang Jepang itu begitu Pak. Lalu gak berhenti situ Pak. Dia tanya, kamu ngambil itu harga berapa? Jadi saya kalau bilang itu tahu isi perut saya, betul-betul tahu Pak. Jadi saya jual harga 100, padahal ngambilnya cuma 25 rupiah. Jual 100 rupiah. Dia harus tahu. Dia tahu saya untung 75. Tetap dibayar, tapi dia tetap mau tahu saya ngambilnya berapa. Gak bisa asal ngecap Pak. Saya harus tunjukkan buktinya. Lalu saya proses. Prosesnya seperti apa?
Dia mau tahu pabrik saya modelnya seperti apa, mesin yang saya pakai apa, semua dia mau tahu semua. Dan kalau tidak pakai mesin Jepang, dia suruh ganti pakai mesin Jepang. Wah, ini ganti semua. Kirim. Satu kali waktu, ini sudah jalan bertahun-tahun, bagus banget. Bagus banget, tapi ya itu Pak, tiap tahun harganya diturunin Pak, karena dia udah tahu cuan saya berapa Pak. Udah begitu. Satu kali waktu Krismon, dia order besar sekali sebelum Krismon. Besar sekali. Kemudian setelah barang-barang sudah siap mau saya kirim, dia kasih berita email batal. Saya bingung Pak. Ini barang ini nilainya itu miliar Pak. Aduh, batal begitu aja. Bingung. Karena ukurannya khusus nggak bisa dijual ke perusahaan Jepang yang lain. Perusahaan ikan di Jepang. Saya bingung. Anak saya lihat komputer nangis. Lalu saya bilang sama anak saya, ayo serahkan sama Tuhan Yesus saja. Ini masalah terlalu besar buat kita. Dia tumpang tangan anaknya. Mereka berdua berdoa di kantor. Dah. Habis berdoa di kantor. Tidak berapa lama. Itu masuk email. Dari Malaysia. Email masuk. Heran. Minta ukuran yang sama persis kayak yang dibatalkan. Saya tanya, butuh berapa? Orang Malaysia bilang, sebanyak yang kau punya aku mau. Wow. Lalu, kan belum sebut harga. Saya ditanya, harganya berapa? Saya kasih harga sama seperti Jepang. Hati sudah takut. Email masuk kembali. Kami setuju dengan harga itu. Saudara, dalam waktu 3 hari, barang ini semua kontainer kirim ke Malaysia. Seluruhnya yang ada di gudang, kirim semuanya. Dan hebatnya, orangnya bayar full. Bayar full. Anak saya setelah dibayar, lihat komputer, nangis lagi. Tadi beberapa hari yang lalu nangis karena masalah. Sekarang nangis kedua karena mengucap syukur. Allah yang besar menyelesaikan masalahnya yang besar. Amin Bapak Ibu. Inilah masalah itu tunduk pada satu Tuhan, yaitu Allah kita. Dan dia katakan satu hal lagi. Pak Hani tahu, orang Malaysia itu beli saya. Itu hanya beli pertama kali dan terakhir, gak pernah beli lagi. Jadi saya nggak tahu siapa itu yang beli. Nggak tahu. Tapi yang pasti saya sudah dibayar. Dan sudah menyelesaikan masalah. Yang tadinya bakal rugi itu bermiliar-miliar rupiah. Tuhan selamatkan. Jangan jalankan bisnis itu dengan diri sendiri. Dengan hikmat manusia. Jalankan bisnis itu melibatkan kuasa Tuhan. Iman. Siapa bilang iman itu cuma untuk sakit penyakit? Kamu sakit ya? Iman. Ayo iman. Iman itu bukan hanya buat sakit. Iman juga buat bisnis. Kok iso kono sing amin? Kok iso iki lah? Ora labasandara. Kok iso? Iman itu untuk bisnis. Amin Bapak Ibu. Makanya bapak-bapak yang bisnis engkau jangan tidak doa kalau pagi. Jangan saat teduh. Mama wakilkan saat teduh. Kirim salam buat Yesus ya. Bilang Yesus aku baik-baik. Jangan gitu Bapak Ibu. Tetap engkau harus libatkan Allah. Amin. Sekarang yang ketiga. Problema itu membawa kita melihat kemuliaan Allah. Ini. Makanya saya bilang dari awal. Kalau manusia menghadapi masalah dari setan, tujuannya untuk dihancurkan manusianya. Tapi kalau itu dari Allah, tujuannya untuk supaya saudara lihat kemuliaan Allah.
Dan itu yang terjadi pada 1 Samuel 1 ayat 19-20. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Anak ini diminta, Tuhan kasih dia, lalu dipersembahkan kembali. Makanya jadi Nabi Samuel yang memerintah atas bangsa Israel. Seorang nabi yang lahirnya dari seorang perempuan yang mandul. Tuhan mengubahkan, bukan hanya dikasih anak-anak biasa. Anak yang dikasih ini anak yang sungguh mendatangkan kemuliaan. Seluruh Israel tahu Samuel anaknya Hana yang dulu mandul. Kemuliaan Tuhan kasih kepada dia. Ini sesuatu yang sangat indah. Masalah itu membawa kita melihat keterbatasan kita. Hana tahu dia terbatas. Hana tahu siapa dia. Tapi kalau kita lihat Allah, Allah lihat Hana, Allah berkati dia. Baca baik-baik. Anaknya bukan satu. Setelah Samuel dapat 5 lagi. Hebatnya. Satu ini yang lahir dikasihkan Tuhan. Tapi ternyata kemudian dalam Fatsal yang kedua, baca baik-baik, Tuhan kasih dia 5 anak lagi. Luar biasa. Tuhan itu kalau berkati orang gak nanggung-nanggung. Amin. Dia kalau berkati, dia berkati luar biasa. Itu Allah kita. Masalah itu membawa kita melihat keagungan kuasa Tuhan. Ini yang indah. Keagungan kuasanya. Kalau saudara dan saya diizinkan lihat masalah, itu supaya kita bisa lihat di balik masalah itu ada keagungan Allah. Itu haruslah menjadi iman saudara dan saya. Masalah membawa kita melihat rencana Allah yang mulia. Kadang-kadang memang kalau lagi datang masalah peteng saudara, gelap. Minta Tuhan hikmat melihat yang ada di depan. Di balik masalah itu ada apa? Pasti ada kemuliaan Tuhan. Ini yang kita harus minta Tuhan untuk menolong kita bisa lihat itu. Itu yang indah. Saya membaca kisah mengenai seorang ibu yang sudah puluhan tahun, 20 tahun mungkin tidak pernah makan oyster. Oyster itu sejenis plaster, bukan. Oyster itu sejenis kerang. Kerang besar. Saya baru makan 2 besar. Mau makan 4, saya takut dengan sang jenderal yang ada di sisi saya di meja makan. Jadi makan 2. Kerang dia beli 4 kilo. Mau kasih makan suami dan anak-anaknya. Udah 20 tahun tidak pernah makan oyster. Jadi dia beli 4 kilo. Mahal. Bayar. Sampai di rumah mulai mau diolah. Lalu dilihat ada satu. Kok yang satu ini kok busuk ya? Aduh, kok sudah kuning-kuning gini warnanya. Gak seger lagi. Udah mau dibuang. Udah rasa gak enak di hati. 1 biji kan duit juga, mahal. Udah mau dibuang. Jadi angkat lagi, dilihat sama dia. Dikorek-korek. Dari yang mau dibuang gak jadi dibuang. Karena di dalam kerang itu ada mutiara ungu. Ungu. Bukan putih. Ungu. Bukan pink. Ungu. Bukan hitam. Ungu. 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 Di dunia kerang. Di dunia apa namanya? Mutiara ungu 1 biji miliar. Yang tadi mau dibuang, yang dianggap masalah, ternyata mendatangkan berkat buat dia, uang miliaran. Karena begitu langkanya. Sampai kita gak pernah tahu, gak pernah dengar, gak pernah lihat.
gak pernah punya. Tapi itulah Allah kita. Yang namanya masalah bisa diubah jadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ada jemaat HFC ulang tahun. Jadi saya dan Ibu Agnes diundang ke pestanya di Bali. Tiap hari pesta. Dari hari Kamis pesta, Jumat pesta, Sabtu kemarin malam pesta, baru pulang tadi pagi. Ulang tahun 60, jadi pesta, benar-benar pesta. Makanya saya bilang tadi saya makan oyster, gratis, besar. Mau banyak gak bisa. Bukan karena yang ulang tahun gak kasih, yang di sebelahku ini loh. Anyway, tiap hari pesta. Tadi pagi pulang, karena jam 10 saya harus khotbah, jam 1 baptisan, jam 5 sore khotbah lagi. Ambil pesawat yang pagi, yang berangkat dari sana jam 6. Saya bangunnya itu pagi, 3:30 jam sana, udah bangun. Karena harus ke airport. Udah dikasih tahu, Pak Hani tenang aja, besok turun ke lobi, sudah ada orang kita untuk atur Bapak naik mobil. Saya naik taksi aja. Jangan, sudah diatur semua. Sampai di airport ada orang kita jemput Bapak untuk atur bagasi Bapak dan atur boarding pass Bapak. Bapak pokoknya masuk aja. Full service. Oke. Jadi saya turun ngantuk-ngantuk sama Ibu Agnes. Bener ada orang pakai jas, langsung datengin Ibu Agnes. Mau ke airport ya? Oh iya. Oh, rombongan? Iya. Lalu disebut nama rombongannya. Ya, bapaknya bilang, oke, diaturin. Tunggu sebentar, mobil belum datang. Lalu saya lihat di sana ada bapak-bapak dan ibu tua juga dengan tas koper besar, pasti mau ke airport. Lalu datang sebuah mobil Alphard. Datang. Sebelumnya saya tanya, mobil saya di mana? Loh, kalau mobil Bapak menurut schedule nanti Pak, masih jam 6. Loh, terlambat saya pulang Surabaya. Nggak bisa. Kalau nggak ada saya mau naik taksi sekarang. Saya bilang begitu. Coba telepon supirnya, dia ada di mana? Berapa lama dia ke sini? Saya nggak bisa nunggu lama-lama. Saya naik taksi aja. Karena saya harus sampai Surabaya dengan first flight. Dia telepon. Pegang daftar kamar, telepon. Oh ada ya? Oh Bapak di bawah. Oh langsung naik ke lobi Pak. Langsung bawa mobil langsung ke depan lobi ya. Ini tamunya sudah nunggu. Datanglah 2 Alphard. 1 Alphard masuk, datang, Bapak dan Ibu itu naik. Tasnya naik. Enggak taunya sama orang ini, saya dinaikkan sama-sama. Ya udahlah. Tapi ternyata enggak terlalu cukup. Ya udah, saya duduk paling belakang. Enggak apa-apa sih, bapak-bapak yang tua dan ibu tua biar di tengah, saya duduk di Alphard bagian belakang. Tapi tasnya enggak masuk. Ya udah. Terus saya ketemu orang itu, dia masih di luar. Yang lain sudah, Ibu Agnes sudah duduk di belakang. Saya bilang, mobil saya yang benar yang mana sih? Siapa bapak-bapak dan ibu-ibu 2 itu? Bapak ibu sepasang itu. Saya lo gak kenal dia. Kok suruh berangkat sama-sama dia? Mobil saya yang benar ini mana? Udah tahu begitu. Kan ada satu lagi. Kalau gitu bapak naik ini aja Pak. Iya gitu dong. Turunin lagi barangnya. Iya turunin lagi. Agnes turun. Kita naik mobil satunya. Padahal ya mungkin harusnya 4 ya cukup. Ya udah naik. Saya gak kenal siapa itu. Naik kita. Mobilnya itu plat nomornya itu ada Garudanya segini besar-besar. Wah saya cuma mikir, wah saya diservis banget nih sama yang ulang tahun ini. Wah yang setir juga keren, pakai safari.
Udah sampai di sana selesai, turun, saya kasih tips sama supirnya, saya dijemput langsung sama yang di airport. Ya udah, saya bilang saya tunggu di Starbucks, minum kopi, oke. Udah. Nah, Ibu Agnes bilang sebelum naik ke mobil saya dikasih souvenir 1 kotak. Terus coba saya lihat souvenirnya. Waktu souvenir itu dibuka saya lihat, itu souvenir kenang-kenangan. Souvenir kenang-kenangan ini ternyata bukan dari keluarga yang ulang tahun, tapi dari sebuah kumpulan pemerintah yang meeting sebelumnya. Jadi saya dikira tamunya pemerintah. Saya bilang, lah ini mau dikembalikan, bingung kembalikan ke siapa? Itu ada nama persatuannya, klubnya. Loh, jadi orang tadi tak omeli itu sudah benar dia bilang, Pak sebenarnya nama Bapak dan nomor kamar nggak ada di dalam daftar saya Pak. Tapi ya nggak apa-apa, udah Bapak naik ini aja. Daripada bapaknya ngomelkan gitu, pikir dia, Bapak naik ini aja gitu. Jadi Bapak Ibu ternyata itu jemput pejabat itu. Mobil buat pejabat dibuat jemput pejabatnya Tuhan. Akhirnya saya sampai juga di airport saudara. Oh, baru tahu saya. Sampai tadi siang itu saya masih ketawa kekel-kekel. Ini mobilnya siapa ini? Iya, ternyata kayaknya yang ditugaskan untuk ngurus saya nggak jadi ngurus Bapak Ibu. Nggak sempat ngurus mobil dari airport, dari hotel ke airport. Lah orang yang ngurus saya itu event organizer, itu orang kedua. Harusnya ada orang pertama yang ngurus. Rupanya berhalangan sakit apapun dia itu gantiin. Jadi dia tuh cuma bilang, ya maaf Pak, saya cuma gantiin yang harusnya hadir Pak untuk ngurus Pak. Tapi dia berhalangan, jadi saya yang disuruh untuk ngurus Bapak. Tapi saya lihat nama Bapak nggak ada. Tapi nggak apa-apa, Bapak naik aja. Alphard Joe. Saya nggak sadar sampai sudah di airport baru sadar. Terus saya mau ngomong apa? Saya hanya berharap mobil itu kembali lagi ke hotel dan jemput orang yang benar begitu. Kalau masalah kenang-kenangan sudah kebawa, ya udahlah, Tuhan Yesus berkati orang itu. Apa boleh buat itu? Siapa? Saya mau kembalikan kemana ini? Siapa yang nggak dapat saya nggak tahu. Setumpuk saudara. Tiap orang dikasih 1 itu, tebel-tebel segini. Iya. Tapi ya udahlah. Buat saya 1. Masalah taksi buat saya. Transport buat saya diubahkan Tuhan menjadi naik mobil yang gak disangka-sangka. Buat saya ya saya ngucap syukur. Kalau enggak saya khawatir terlambat. Khawatir terlambat sampai di sini. Tuhan kadang-kadang memberikan kepada saya sebuah guyonan Bapak Ibu yang menyenangkan. Dalam hidup ini kalau punya masalah kita mau urus, tapi jangan diurus sendiri, kita urus dengan Tuhan. Amin. Kita mau libatkan Tuhan. Karena masalah itu tunduk pada satu Tuhan. Hanya kepada Kristus tunduknya. Enggak kepada yang lain-lain. Itu sebabnya kita harus libatkan Dia. Supaya kita selalu hidup mengalami kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.